Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Saudara sekalian, sudah sekian lama kita diperhadapkan dengan pergumulan yang sama. Sadar atau tidak bahwa iman kita sedang diuji. Tuhan sedang membawa kita kepada trek perjuangan iman kita. Ketika pandemi virus corona ini dilepaskan ke bumi ini, maka dunia ini benar-benar digoncangkan. Kepanikan terjadi di mana-mana. Berbagai lini kehidupan umat manusia terkoreksi. Sampai kita mengatakan masa depan hidup kita sudah sangat terancam. Tetapi tahukah Anda bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang sanggup untuk memberikan energi atau kuasa dan tenaga yang baru bagi kehidupan kita dalam menghadapi perjuangan ini. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13, di sana beberapa rancangan Tuhan yang apabila itu dilepaskan ke dalam dunia ini, maka manusia akan mengalami kehidupan sulit dan sengsara. Salah satu rancangan Tuhan itu adalah melepaskan penyakit sampar. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia saat ini sedang dilanda oleh penyakit sampar. Wabah penyakit sampar begitu cepat menjalar di berbagai penjuru dunia ini. Kesulitan dan penderitaan semakin terdengar, semakin terjadi. Jeritan tangis akibat penderitaan semakin terdengar. Korban sedang terus berjatuhan. Dan kita mulai rasa takut, kita mulai gentar, kepanikan mulai terjadi. Dan sampai kapan ancaman dan penderitaan ini harus berakhir? Tapi Tuhan katakan pada ayat yang ke-14. Pertama, sebut nama Tuhan. Kedua, merendahkan diri. Ketiga, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Keempat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apabila hidup kita ini menyebut nama Tuhan dengan beraninya, kenapa nama Tuhan harus disebut? Karena dalam firman Tuhan, Amsal pasal 18 ayat yang ke-10, firman Tuhan, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan diselamatkan. Apabila kita berani menyebutkan dengan iman, Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach, Dia adalah Tuhan kita yang maha besar, maha kuat dan maha perkasa. Itu artinya kita sudah mendapat kemenangan pertama dalam perjuangan ini. Selanjutnya merendahkan diri. Saat ini bukan lagi kita mau menunjukkan kita lebih dari orang lain. Bukan lagi saatnya kita menganggap enteng orang lain. Saat ini kita lagi tidak boleh lagi menunjukkan kedudukan dan jabatan. Tidak boleh. Tetapi kita harus ada pada titik yang sama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menganggap apa saja yang ada dalam kehidupan kita saat ini tidak akan mampu untuk melawan tantangan di depan ini. Hanya tangan Tuhan yang terulur kepada kita lah yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari bahaya ini. Itu sebabnya mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya berdoa. Karena Tuhan mau menolong kita dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Maka berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Artinya bahwa siapa saja yang engkau lihat dengan kasat matamu. Apakah itu dilihat secara langsung. Atau wajah yang tergambar dan imajinasi Anda. Apakah itu wajah keluargamu, wajah saudara-saudaramu, atau wajah dari sahabatmu, atau wajah dari mereka yang memusuhi Anda. Lihatlah itu dengan iman, bahwa mereka telah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Apabila engkau melihat mereka serupa dan segambar dengan Tuhan, maka itu artinya engkau sudah berusaha melihat wajah Tuhan. Dan kalau engkau sudah melihat wajah Tuhan, maka engkau akan mampu untuk mengasihi mereka. Engkau akan mencintai mereka, dan engkau akan rela memberkati kehidupan mereka. Selanjutnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya bertobat. Kalau dulu kita takut dan malu menyebut nama Tuhan, sekarang bertobatlah. Kalau dulu kita menganggap enteng orang lain, menganggap lebih dari orang lain, sekarang bertobatlah. Kalau dulu kita berdoa agar supaya didengar orang, supaya dipuji orang, sekarang bertobatlah. Kalau dulu kita melihat sesama manusia dengan perasaan, sehingga sering ada kebencian, sering ada kemarahan, sering ingin untuk memusuhi mereka, sekarang ini bertobatlah. Apabila kita bisa menampilkan kehidupan seperti ini di hadapan Tuhan untuk dunia, maka Tuhan katakan dalam ayat yang ke-14 di bagian akhir, Tuhan akan mendengar doamu, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri. Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Di tempat dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan jamin Tuhan pulihkan. Bangsa kita ini bangsa yang akan dipulihkan dari wabah penyakit sampar ini. Sekali lagi, bangsa kita ini pasti dipulihkan. Demikianlah firman Tuhan.
semoga memberikan kekuatan baru bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Salam sehat, kuat, bahagia, masuk surga. Amin.